Sirkuit Portimao akan menjadi tuan rumah perdana MotoGP Portugal. Balapan awal ini menjadi tolok ukur keberhasilan sprint race. Setelah penantian panjang, motor-motor tercepat di dunia akan kembali meraung. Mereka akan melakukannya pada akhir pekan antara 24 dan 26 Maret. Portimao mengubah status quo dalam beberapa dekade terakhir dan menggeser Qatar dari posisi istimewa kalender. Trek di Timur Tengah sedang ditutup karena sedang dilakukan renovasi. Para pembalap sudah menikmati 2 hari tes yang terakhir dari pramusim di trek Portugal, sehingga mereka sudah mendapatkan data yang berguna untuk pengembangan motor dan penentuan strategi. Namun sepertinya itu belum cukup karena format balapan berbeda. Jadwal latihan yang dimodifikasi untuk mengakomodasi balapan sprint yang dijadwalkan pada sore hari di setiap Sabtu Grand Prix. Juara bertahan Francesco Bagnaia dan Ducati menjadi favorit utama untuk Grand Prix pertama. Duo Italia ini meraih hasil yang baik dalam tes musim dingin dan mereka tampaknya selangkah lebih maju dari yang lain. Lebih lanjut, Francesco Bagnaia mengirimkan sinyal bisa mempertahankan titelnya di MotoGP 2023. Pecco memiliki rekor catatan waktu terbaik di Portimao yang ditorehkan pada tahun 2021 dengan 1 menit 38,725 detik. Pembalap Ducati menjadi referensi karena mendominasi sebagian besar sesi uji coba. Lawan pun melihatnya sebagai kandidat pertama yang harus dikalahkan. Pecco menjelaskan bahwa pabrikan sudah menyelesaikan 90% pengembangan Desmosed di GP23. Mereka tinggal melakukan simulasi pada balapan minggu. Pada sesi pagi kemarin, tak butuh waktu lama baginya untuk memimpin klasemen, mencapai rekor absolut baru untuk sirkuit tersebut. Sore hari Pecco kembali ke motor dan berhasil menghentikan waktu spektakuler 1 menit 37,968 detik. Dengan demikian, Pecco menjadi pembalap pertama dan satu-satunya yang mampu melewati batas waktu 1 menit 38 detik. Di sisi lain, duet pembalap tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2023, yaitu Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia, diyakini tidak akan memercik api. Memadukan Bastianini di samping Bagnaia pada MotoGP musim ini sempat menimbulkan sejumlah asumsi. Salah satunya yang paling sering dibicarakan adalah kemungkinan terpeciknya rivalitas sengit di dalam garasi pabrikan Borgo Panigale ini. Maklum, sejak musim lalu, Bastianini sudah mencuri perhatian dengan keberaniannya memepet Bagnaia saat Pecco masih sangat dibutuhkan Ducati untuk mengejar gelar. Tak khayal, bersatunya kedua pembalap yang sama-sama berasal dari Italia mulai diprediksi bisa mendatangkan rivalitas sengit. Beberapa sudah membandingkan duet ini dengan duet panas lain seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, atau Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso di Ducati sendiri. Meskipun begitu, ada banyak pihak yang meyakini bahwa duet La Bestia dan Pecco justru bisa menciptakan perpaduan yang sempurna. Potensi rivalitas sehat tetapi menegangkan bisa segera terlihat pada seri pembuka MotoGP Portugal 2023. MotoGP Portugal 2023 akan digelar pada akhir pekan ini 24 sampai dengan 26 Maret di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Seri perdana itu juga akan menjadi ujian pertama bagi pembalap mengingat penambahan lomba sprint pada hari Sabtu. Pembalap anyar tim Repsol Honda Joan Mir mengubah arah kerja pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2023 di Portimao. Ia berharap dapat mengikis jurang antara Honda dengan Ducati dan Aprilia yang paling menonjol di sesi itu. Meski memegang kontrak 2 tahun dengan Repsol Honda, Joan Mir tahu bahwa jangka pendek diharapkan tim dalam MotoGP 2023. Juara dunia 2020 tiba di pabrikan yang mungkin terbaik dalam sejarah balap motor. Pada waktu yang salah, Honda sedang terpuruk di titik terendah setelah tak mampu mencuri poin penuh sepanjang musim lalu. Tentu saja, tekanan besar langsung menyambut Mir yang baru saja bergabung dalam struktur itu.
Mesti beradaptasi dengan motor sulit dan tidak kompetitif, pembalap Spanyol itu tidak takut. Tekanan adalah sesuatu yang harus selalu dijalani oleh seorang atlet. Berada di tim seperti ini menambah tekanan, tetapi jika Anda memiliki mentalitas pemenang yang mendorong diri Anda sendiri, hal di luar tidak akan mempengaruhi Anda. Tahun lalu saya merindukan tekanan positif untuk memperjuangkan gelar juara, ucap pembalap asal Spanyol itu. Bagi Mir, 3 hari uji coba di Malaysia pekan lalu adalah kontak serius pertamanya dengan RC213V. Lebih lanjut, pembalap yang baru pindah dari Suzuki menyaksikan sendiri bagaimana jatuh bangun Honda memulihkan versi terbaik RC213V dan Marc Marquez, sang ujung tombak, pabrikan sayap tunggal itu juga ingin membuat motor yang ramah untuk pembalap lainnya. Sebagai pendatang baru dalam garasi tersebut, Mir terus beradaptasi selama musim dingin, apalagi RC213V dikenal sulit dikendalikan dalam 3 tahun terakhir. Pembalap asal Spanyol itu berusaha keras mengambil langkah maju pada tes pramusim pada Minggu kemarin, di mana finish P13 atau terpaut 0,8 detik dari Francesco Bagnaia, pemuncak tabel waktu uji coba kedua. Gap itu menyadarkan kalau perjuangannya bersama Honda masih sangat jauh. Kenyataannya kami masih jauh, sensasi dengan motornya meningkat setiap hari, tetapi belum ada revolusi dan kami masih jauh. Pada saat yang sama, saya pikir ini adalah cara untuk meningkatkan diri dengan naik ke posisi ke-10. Dalam kesempatan terakhir untuk dapat berkendara tanpa tekanan, Mir menetapkan tujuan mendapatkan momentum dengan memulihkan sasis yang awalnya disingkirkan. Dengan itu, akhirnya ia menemukan formula untuk melaju lebih cepat. Kami kembali ke sasis yang lain. Saat sulit untuk memutuskan mana yang akan kami gunakan, kami mengambil jalur yang berbeda, dengan sasis yang berbeda dari kemarin dan catatan waktunya lebih baik. Tapi saya masih belum mendapatkan sensasi yang saya cari. Saya mencatatkan waktu terbaik saya di sirkuit ini, tapi baik Ducati maupun Aprilia sangat cepat. Itu berarti bahwa waktu yang biasanya memberi Anda rekor sirkuit sekarang membuat Anda keluar dari 10 besar. Lebih lanjut, pembalap nomor 36 itu tak muluk-muluk menatap balapan pertama. Pasalnya, tim masih punya banyak pekerjaan rumah. Ketika Anda memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, sulit untuk berpikir untuk melakukan Grand Prix yang fantastis. Saya menurunkan catatan waktu saya dari kemarin ke hari ini sebanyak 1 detik, tetapi saya berkeringat memikirkan untuk memangkas kekurangannya. Pramusim ini sangat singkat, yang lain memiliki sedikit keuntungan. Pungkas Mir.